Salam jumpa kembali para pioner semuanya, sahabatku penambang utir, bertemu di channel Ublek TV Info. Iya, kali ini teman-teman kita masih membahas seputaran tentang FI ya. Karena apa? Karena memang di negara-negara lain ya, bukan di Indonesia tentunya, itu mereka sudah sangat antusias sekali untuk pengembangan FI ini ke depannya sebagai alat tukar dan barter yang paling luar biasa di dunia. Nah, memang kalau berbicara tentang penukaran uang barter ini memang sudah jelas ya bahwa di agama sendiri itu akan ditetapkan bahwa kedepannya itu tidak ada lagi jual beli. Nah, mungkin uang barter inilah atau koin ini yang akan menjadi apa namanya ya, mata uang utama untuk pertukaran. Tetapi jelas ketika kita berbicara tentang mata uang penukaran ini kita berbicara tentang Fi Network ya teman-teman. Koin Fi ini ya sudah banyak sekali yang negara-negara yang memang membahasnya. Karena apa? Karena lebih dari 30-an juta ya, bahkan 33 juta pioner bisa lebih dengan hari ini. Dengan penambangan yang semakin menipis ini, banyak lagi orang yang akan masuk menjadi pioner di Pi ini. Nah, jadi teman-teman, harga jaringan Fi ya setelah mainnet ini mungkin terbuka mencapai angka yang signifikan ya. Bisa jadi angka di $700 itu di Vietnam, bahkan $1.000 ya itu di Vietnam ya. Angka 700 sampai $1.000 itu di Vietnam, dan bahkan di China sendiri itu dipatok dengan harga permulaan itu $1.000. Nah, jadi popularitas jaringan Faida ini ya telah berada di pasar selama 3 tahun sebenarnya. Nah, selama 3 tahun itu ia telah menunjukkan vitalitasnya yang tak terbatas. Jumlah pengguna yang berpartisipasi dalam proyek ini juga lebih bisa 100 juta orang nantinya. Dan nomor telepon aktif telah melampaui dari 33 juta orang yang sudah terlibat dari 233 negara dan wilayah di dunia. Nah, ini unik ya teman-teman. Di antara banyak proyek blockchain saat ini, jaringan Fi ini sangat populer karena mengubah lintasan pengembangan perdamaian digital di masa lalu dan menciptakan jalur pengembangan perdamaian digital yang unik. Fitur utamanya adalah mengubah penambangan dari penambangan mesin menjadi penambangan seluler. Nah, kalau dulu pakai node, sekarang pakai seluler, pakai handphone. Jadi orang yang memiliki handphone bisa menambang secara gratis. Tidak diperlukan investasi. Ya, itulah seperti tadi saya bilang gratis. Tidak ada konsumsi energi dan spekulasi. Jadi tidak menggunakan banyak listrik untuk penambangan seperti node, teman-teman. Nah, kemudian peserta hanya perlu mengklik petir setiap hari untuk menyelesaikan penambangan. Yang paling penting adalah bahwa jaringan Pi memiliki protokol internet terdesentralisasi sendiri ya, dari 1200 baris kode sumber, tenaga terbuka, dan 400.000 komputer untuk membangun node. Ini luar biasa sekali kalau Fi Network ini ya. Nah, untuk membangun node, setiap node memiliki buku besar untuk bersama-sama menghitung dan memelihara jaringan. Oleh karena itu ya, throughput ya, transmisi dan pemrosesan data jaringan Fi adalah kelas yang pertama atau kelas 1 ya teman-teman. Peretas tidak dapat membobol simpul tertentu untuk mendapatkan data dan juga sia-sia untuk mendapatkan rangkaian kode yang kacau. Nah, dengan fitur desentralisasi, setiap orang untuk diri mereka sendiri dan setiap orang untuk orang lain ya, tidak ada yang bisa mematikan seluruh jaringan dan tidak ada kekuatan yang bisa tutup jaringan. Jadi blockchain berlangsung selama sehari, manusia selama sehari, dan Pi selama sehari. Mengapa harga jaringan Pi meningkat dari waktu ke waktu? Nah, bagi kita orang biasa akan banyak ya platform belanja dan bisnis seperti Alibaba, Amazon, dan lain sebagainya yang terkenal di rantai Fi sendiri, dan Fi akan digunakan untuk pembayaran karena jumlah Pi terbatas. Oleh karena itu, proyek ekologi jaringan Pi terus berkembang. Permintaan akan Pi akan meningkat ke depannya karena Pi penambangannya semakin menurun dan kecil. Ketidakseimbangan supply dan demand itu tentunya akan menyebabkan harga Pi terus naik ya.
Jadi tentu saja Pi saat ini tidak memiliki nilai. Anda semua, kita semua ya, berpikir bahwa satu Pi tidak dapat dimulai dari 314 USD atau 1000 USD karena Pi baru saja dimulai. Dan keyakinan untuk menurut standar kripto umum, Anda merasa bahwa Pi harus dimulai dari 0,01 USD dan tiba-tiba akan melesat menjadi 1000 USD. Nah, kemudian berkembang ke nilai yang lebih tinggi. Tetapi Anda harus tahu, Fi adalah cryptocurrency dengan konsep yang sama sekali berbeda dengan proyek kripto manapun yang tidak pernah Anda ikuti. Jadi tim inti yang mengubah pemikiran semua orang dengan jaringan blockchain Pi, dan dampak signifikannya adalah ekosistem Fi menjadi pasar yang besar. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi Pi adalah pasar yang besar dan semuanya akan jelas menghasilkan uang yang sangat banyak ketika Pi ini listing. Nah, jadi jangan berpikir pesimis kalau Pi ini adalah kecil ya. Pi ini adalah besar, tapi memang masih dijalankan bentuk komunitasnya dan masih dipikirkan bagaimana kita semuanya bisa mendapatkan koin Fi itu menjadi koin yang bisa digunakan untuk kita semuanya. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.